Pengertian opini publik adalah pendapat kelompok masyarakat atau sintesis dan pendapat diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Opini publik adalah ungkapan keyakinan yang menjadi pegangan bersama di antara para anggota sebuah kelompok atau publik mengenai masalah kontroversial yang menyangkut kepentingan umum. Berdasarkan etimologi, opini publik adalah terjemahan dari kosakata bahasa Inggris, yakni public opinion. Ditinjau dari sudut asal kotanya, public opinion berasal dari bahasa Latin, yakni opinari dan publicus. Adapun opinari berarti berpikir atau menduga. Publicus mempunyai arti milik masyarakat luas. Pengertian opini publik menurut para ahli. Francis Moore 2004 menjelaskan opini publik adalah ungkapan keyakinan yang menjadi pegangan bersama di antara para anggota sebuah kelompok atau publik yang masalah kontroversial yang menyangkut kepentingan umum. Emory Bogardus adalah dia menjelaskan bahwa opini publik adalah hasil pengintegrasian pendapat berdasarkan diskusi yang dilakukan di dalam masyarakat demokratis. Opini publik bukan merupakan seluruh jumlah pendapat individu yang dikumpulkan. Dengan demikian berarti opini publik itu bukan merupakan kata sepakat. Menurut Georg Elbir mengungkapkan dalam bukunya The Press dalam tulisannya Public Opinion bahwa opini publik itu adalah penilaian sosial mengenai sesuatu yang penting dan berarti atas dasar individu dengan sadar dan rasional. Menurut Leonardo Widut, opini publik adalah sikap-sikap orang mengenai sesuatu persoalan di mana mereka merupakan anggota dari sebuah masyarakat yang sama. Oke, lanjut. Proses pembentukan opini publik. Proses pembentukan opini publik dalam setiap kasus mungkin cepat, lambat, atau ditangguhkan. Faktor-faktor tertentu membatasi dan mempengaruhi sejumlah fakta, pengalaman, dan penilaian yang menjadi dasar pembentukan opini. Ada kemungkinan terjadi sejumlah kombinasi antar faktor yang menguatkan kesamaan opini, tetapi ada sejumlah faktor yang menguatkan keanekaragaman opini. Dalam beberapa kasus, satu atau beberapa faktor memberikan pengaruh yang melebihi faktor lain terhadap opini yang dipegang dengan teguh oleh kelompok tertentu. Dalam kasus lain, sejumlah faktor memberikan pengaruh yang melemahkan opini. Akhirnya, proses pembentukan opini dapat ditangguhkan karena tidak ada informasi atau resolusi yang kuat. Yang ada hanyalah pengaruh yang kuat atau pengaruh yang saling bertentangan. Dalam kasus demikian, dikatakan tidak terjadi pembentukan opini. Lanjut. Faktor-faktor yang dapat membentuk opini menurut D.W. Rajecki dalam buku Attitude, Themes and Advance 1982 yaitu mempunyai 3 komponen yang dikenal dengan istilah ABCs of Attitude dengan penjelasannya. Komponen A, efek, perasaan atau emosi. Komponen ini berkaitan dengan rasa senang, suka, sayang, takut, benci, sedih, dan kebanggaan hingga muak atau bosan terhadap sesuatu sebagai akibat setelah merasakannya atau timbul setelah melihat dan mendengarkannya. Komponen B, behavior, tingkah laku. Komponen ini lebih menampilkan tingkah laku atau perilaku seseorang, misalnya bereaksi untuk memukul, menghancurkan, menerima, menolak, mengambil, membeli, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen C, cognition, pengertian atau nalar. Komponen kognisi ini berkaitan dengan penalaran seseorang untuk menilai suatu informasi, pesan fakta, dan pengertian yang berkaitan dengan pendirinya.
Tujuan opini publik adalah pendapat kelompok masyarakat atau sintesis dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan dalam menentukan opini publik yang dihitung bukanlah jumlah mayoritasnya. Dan kurung numerical majority, namun mayoritas yang efektif majority butuh dan subjek opini publik adalah masalah baru yang kontroversial di mana unsur-unsur opini publik adalah pernyataan yang kontroversial mengenai suatu hal yang bertentangan dan reaksi pertama atau gagasan baru. Pendekatan prinsip terhadap kajian opini publik dapat dibagi menjadi 4 kategori. Pertama, pengukuran kuantitatif terhadap distribusi opini. Kedua, penelitian terhadap hubungan internal antara opini individu yang membentuk opini publik pada suatu permasalahan. Ketiga, deskripsi tentang atau analisis terhadap peran publik dari opini publik. Keempat, kajian baik terhadap media komunikasi yang memunculkan gagasan yang menjadi dasar opini maupun terhadap penggunaan media oleh pelaku propaganda manipulasi. Opini dapat dinyatakan secara aktif maupun secara pasif. Opini dapat dinyatakan secara verbal, terbuka dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara jelas, ataupun melalui pilihan kata yang sangat halus dan tidak secara langsung dapat diartikan. Opini dapat pula dinyatakan melalui perilaku bahasa tubuh, raut muka, simbol-simbol tertulis, pakaian yang dikenakan, dan oleh tanda-tanda lain yang tak terbilang jumlahnya, melalui referensi, nilai-nilai, pandangan, sikap, dan kesetiaan. Opini publik itu identik dengan pengertian kebebasan, keterbukaan dalam mengungkapkan ide-ide, pendapat, keinginan, keluhan, kritik yang membangun, dan kebebasan di dalam penulisan. Dengan kata lain, opini publik itu merupakan efek dari kebebasan dalam mengungkapkan ide-ide dan pendapat. Opini publik juga berfungsi dan berperan sebagai pemacaran dari moral suatu masyarakat karena moral memberikan standar nilai-nilai yang dianggap pantas dan harus ditaati oleh individu. Dalam hal berperan, opini publik dalam mendukung eksistensi lembaga-lembaga sosial dan lembaga-lembaga politik. Obrun dan Binkov dalam Arvin menjelaskan bahwa semua golongan yang tersusun baik organisasi kerjanya mutlak harus memperoleh dukungan kuat dari opini publik. Jelas kiranya bahwa penguasa atau pemerintah yang sedang berkuasa harus orang-orang yang diingini oleh publik. Demikian juga kebijakan yang dijalankan harus pula didukung oleh publik. Dalam arti kepentingan publik itu terakomodasi dengan baik, maka dapat dipahami jika opini publik di negara demokrasi diposisikan sebagai kekuatan keempat setelah 3 kekuatan dan kekuasaan lainnya dalam trias politika dan konstitusi. Opini publik sebagai sebuah kekuatan politik telah terbukti mampu mendukung suatu kekuasaan di Indonesia dan juga telah terbukti seperti norma-norma hukum, adat istiadat, agama dan kepercayaan, memiliki kekuatan dan berperanan dalam kekuasaan. Bahkan opini publik mampu mengulingkan rezim yang berkuasa. Oleh sebab itu, opini publik sebagai sebuah kekuatan politik di Indonesia juga telah menjadi realitas politik yang tercatat dalam sejarah kajian komunikasi politik. Opini publik mempunyai fungsi dalam kehidupan sosial dan individu. Detail Bosola menyebutkan bahwa opini publik memiliki 3 fungsi bagi seseorang, yaitu pertama, the cognitive function, 2, the identification function, 3, the reinforcing
resolving of the internal question. Cognitive function berarti opini publik berfungsi memberikan pengertian, sehingga dengan adanya pengertian itu, seorang dapat objektif menanggapi persoalan atau masalah yang mereka merebak dalam masyarakat. Sedangkan the identification question, yakni opini publik berfungsi memperkenalkan pendapat-pendapat yang merupakan kesepakatan kelompok kepada individu anggotanya. Kemudian the resolving of the internal tension, yaitu opini publik berfungsi untuk memecahkan persoalan internal suatu kelompok, antara lain dengan melakukan pembagian tugas antara sesama anggota kelompok.